warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua kan? Ya, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi, yaitu tentang puasa, ya, tentang puasa. Yang pertama adalah kita bahas tentang apa itu arti puasa, kemudian apa itu ketentuan dari puasa Ramadan, kemudian apa itu manfaat puasa, dan yang terakhir adalah hikmah daripada puasa. Jadi yang pertama adalah arti puasa. Siapa yang tahu arti puasa? Ya, benar. Jadi supaya lebih sempurna adalah puasa adalah menahan diri dari minum, ya, menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkannya. Sejak dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari atau tibanya sholat maghrib. Begitu beduk, maka kita sudah bisa berbuka puasa. Jadi tanda mulai puasa disebut dengan imsak. Kapan itu imsak? Imsak itu adalah sebelum beduk sholat subuh. Ya, itulah imsak, menahan. Dari situlah kita mulai untuk menahan diri, tidak makan, tidak minum. Ya, tapi apa? Kita harus beribadah, bekerja, dan kita di situ benar-benar, ya, untuk banyak-banyak beramal. Contohnya sholat, membaca Al-Quran, kemudian berbuat kebaikan di mana saja. Jadi disitulah kita mulai untuk memulai puasa. Dan imsak artinya menahan diri. Ketika waktu imsak tiba, kita dianjurkan untuk menahan diri dari menyantap sahur ataupun untuk menahan diri dari makan dan minum, dan mulai menahannya sampai nanti terbenamnya matahari. Dan waktu imsak sebagai tanda sholat subuh akan datang beberapa menit lagi. Itulah mulainya kita untuk menahan puasa. Kemudian tanda berakhirnya puasa adalah waktu maghrib. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, begitu waktu maghrib tiba, ya, azan, contohnya azan sholat maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di situ kita sudah bisa berbuka. Dan sebelum misalnya kalau memang ada beduk di kampungnya masing-masing, itu sudah mulai juga bisa minum, bisa makan. Sebelum azan juga bisa, asalkan sudah ada pertanda beduk, ya. Kemudian puasa ada beberapa macam, ya. Yang pertama adalah puasa wajib, yaitu puasa yang harus dilakukan oleh umat Islam, ya. Itu harus, diantaranya adalah puasa Ramadan, puasa Najar, puasa Kifarat, dan puasa Qodok, ya, puasa Qodok ataupun puasa yang menggantikan di hari yang lain. Ya, misalnya puasa Ramadan kita nggak bisa berpuasa, kita bisa menggantinya. Kapan? Setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Safar, bulan Jumadil Awal, Jumadil Ula, ataupun Jumadil Akhir. Nah, ya, sampai ketemu lagi di bulan Ramadan. Kemudian puasa sunnah, yaitu puasa yang dianjurkan untuk dilakukan, misalnya puasa pada hari Senin dan Kamis, dan begitu juga puasa 6 hari pada bulan Syawal setelah bulan Ramadan, puasa Arafah, dan begitu juga puasa di 10 Muharram, ya. Kemudian yang ketiga adalah puasa haram, yaitu puasa yang tidak boleh dilakukan. Misalnya puasa pada hari raya Idul Fitri, contohnya kayak semalam. Hari raya hari kapan? Hari Senin. Jadi pada saat itu kita tidak boleh berpuasa. Itu namanya hukumnya haram. Kenapa? Di situ kita melaksanakan sholat Id, dan begitu juga kita harus makan dan minum. Kenapa? Karena kita telah melaksanakan 1 bulan lamanya melaksanakan puasa Ramadan. Tetapi hari kedua setelah hari raya, 1 Syawal, kemudian 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, di situ kita boleh melaksanakan puasa yang lainnya, puasa qada, puasa yang lainnya. Jadi itulah arti daripada puasa haram. Dan kemudian ketentuan dari puasa Ramadan adalah puasa Ramadan termasuk salah satu rukun Islam. Hukum melaksanakannya adalah wajib ataupun fardu ain, wajib bagi setiap orang. Artinya setiap umat Islam yang sudah memenuhi syarat wajib untuk melaksanakannya. Jadi kalau anak-anak sekalian, ya, semuanya pada kelas 5, kalaupun memang bisa, nggak apa-apa, belajar untuk menahan diri dari makan dan minum selama 1 hari. Tapi kalau memang belum bisa, jangan dipaksa, tapi belajar. Kalau nggak bisa misalnya hari ini, hari esok, tapi belajar, bukan diwajibkan. Karena yang diwajibkan adalah orang yang
benar-benar, contohnya mampu ketika dia sudah balik, sudah dewasa ataupun remaja. Tapi kalau memang bisa kalian, alhamdulillah, Allah sangat sayang kepada anak-anak sekalian. Kenapa? Sudah mulai bisa melaksanakan perintah Allah, apa? Yaitu puasa. Jadi disebut dengan puasa Ramadan, ya, ini dilaksanakan pada bulan Ramadan saja, ya, hanya di bulan Ramadan, kecuali kalau dia mengkodok tadi yang Bapak sebutkan, mengganti di hari yang lain atau di bulan lain. Tanda maksudnya bulan Ramadan sebagai awal melaksanakan puasa ditetapkannya dengan beberapa tinjauan, yaitu biasanya hilal, hisab, dan ruqyat. Itu ada timnya khusus dari Kementerian Agama. Kalau kita hanya mengikut. Kenapa? Karena kita punya pemimpin ulama, begitu juga para pemerintah yang menentukan satu Syawal itu, satu Muharram, satu Ramadan itu kapan tibanya. Jadi kita hanya mengikuti apa yang sudah diumumkan oleh pemerintah kita. Jadi begitu juga melalui hisab, yaitu perhitungan atau para ahli falak yang menggunakan rumus-rumus yang sudah baku. Kemudian dengan menyempurnakan bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Itu namanya yaumul hisab, ya. Jadi disempurnakan 30 hari. Kemudian syarat puasa, ya. Syarat puasa adalah terdiri dari dua macam, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib artinya segala sesuatu yang harus terpenuhi bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah puasa. Jika syarat wajib terpenuhi, puasa menjadi wajib baginya. Namun jika syarat wajib itu belum memenuhi, tidak wajib baginya berpuasa. Mengapa? Karena ada syarat-syaratnya, bukan hanya sembarangan berpuasa. Contohnya, maaf cakapnya, ada perempuan yang dalam keadaan sakit, ataupun misalnya dia setiap bulannya ada dapat istimewa. Bagi perempuan, laki-laki tidak. Laki-laki kalaupun adalah karena sakit, maka kalau sakit diganti di hari yang lain, di bulan yang lain. Tidak boleh dia tetap melaksanakannya kalau memang benar-benar sakit. Tapi jangan pura-pura sakit. Itu tadi yang kita bahas dari hari yang kemarin. Al-Basir, Allah itu melihat. Jadi jangan coba-coba untuk mengelabui. Allah itu karena maha melihat. Jadi harus berpuasa, itulah syaratnya. Dan syarat sah artinya adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar puasanya sah. Jadi semuanya harus terpenuhi, jangan ada satu yang tidak terpenuhi. Maka kalau satu tidak terpenuhi, maka itu tidak sah. Kemudian jika syarat sah tidak terpenuhi, puasanya pun tidak menjadi sah. Kan sia-sia, makanya harus dipenuhi. Kemudian syarat wajib puasa, ya, yang pertama adalah orang yang beragama Islam, itulah syarat wajib puasa. Kemudian berakal, ya, tidak wajib puasa bagi orang yang mabuk, ya. Kalau dia mabuk nggak wajib. Tapi kalau dia sadar, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, ya, dia wajib berpuasa. Begitu juga kalau dia misalnya sakit, tidak boleh. Kemudian balik, yaitu sudah dewasa. Anak-anak kecil yang belum balik, ataupun misalnya dia masih kelas 5, kelas 6, belum diwajibkan. Tapi dia disunahkan. Kenapa? Supaya ada belajar. Bukan berarti tidak boleh, boleh, ya, karena belum dewasa. Tapi masih beranjak dewasa, beranjak remaja, itu tidak masalah, ya. Jadi dianjurkan untuk berlatih. Kenapa? Kalau dari kecil nggak berlatih, mau kapan lagi? Kalau nanti kalian berlatih sudah dewasa, itu sangat susah. Kenapa? Karena sudah dewasa. Di situ tidak ada lagi masa latihan. Masa latihannya sekarang lah, supaya bisa belajar. Kemudian yang keempat adalah kuat ataupun mampu berpuasa. Orang yang sedang sakit, sedang berpergian ataupun musafir, ya, itu tidak diwajibkan berpuasa, tetapi harus menggantinya atau mengkodok seperti yang Bapak bilang di hari-hari yang lain. Supaya apa? Supaya kewajiban itu tetap dilaksanakan. Tidak boleh dengan alasan sakit, tidak boleh alasan berpergian jauh. Contohnya kalian pergi ke rumah pung, ke rumah nenek, ke rumah siapapun itu tidak ada alasan. Wajib dimanapun kalian berada, tetap wajib berpuasa. Kalau memang sakit ataupun dalam perjalanan, harus diganti. Kapan diganti? Di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain. Seperti Bapak sebutkan tadi, ya, di bulan-bulannya setelah datangnya bulan Syawal. Di bulan Syawal pun bisa, di bulan Sa'ban pun bisa, Rajab atau yang lainnya. Sebelum datangnya lah bulan Ramadan kembali tiba. Jadi kemudian ada juga di sini bagi orang tua yang sudah tidak kuat puasa dapat menggantinya
dengan membayar fidyah sejumlah puasa yang ditinggalkan. Apa itu fidyah? Fidyah adalah ya orang yang sudah ujur, sudah tua, bukan orang yang seperti sakit tadi ya, sudah tua, contohnya nenek, kakek yang sudah memang tidak bisa lagi menahan lapar dan minum. Kenapa? Karena umurnya sudah sampai 90 tahun, ya, ada yang 88 tahun, ya, itu namanya ujur, ya, ujur karena sudah tua sekali. Kalau sudah tua sekali, ada keringanan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keringanan. Dengan cara apa Allah memberi keringanan kepada orang-orang yang ujur atau yang tua? Yaitu membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Fidyah itu adalah menggantinya dengan uang. Ya, misalnya satu hari dia tidak berpuasa, dia wajib membayarnya dengan contohnya 10.000 satu hari. Ya, 10.000 satu hari. Berarti dia kalau selama 30 hari tidak membayar, tidak melaksanakan puasa, maka nenek ataupun kakek kita ataupun opung kita harus membayarnya yaitu sebanyak 30 hari. Ya, satu hari 10.000 kali 30 hari berapa? 300.000 rupiah. Itulah yang harus dibayar. Kemana dibayarkan? Kepada panitia zakat. Di mana? Di masjid. Nanti kalau misalnya nggak tahu bisa diberikan, dikasih contoh sama bapaknya. Nah, kemudian masuk yang ke rukun puasa. Rukun puasa ataupun fardu ataupun misalnya wajib contohnya ya adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi ketika sedang berpuasa. Jika rukun tidak terpenuhi, maka salah satu dari yang rukun tidak terpenuhi tersebut puasanya tidak akan sah, ya, harus dipenuhi ataupun alias batal. Ya, sayang kan kalau batal kan, makanya harus terpenuhi. Adapun termasuk rukun puasa adalah sebagai berikut. Contohnya ya, contoh daripada rukun puasa itu yang pertama adalah niatnya. Ya, niatnya pada sudah tahu nanti ya. Kemudian menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian niatnya tahu kan? Niatnya adalah nawaitu saumagodin an adai fardu sahri ramadona haji hisanati fardu lillahi ta'ala. Sengaja saya berpuasa, ya, sengaja saya berpuasa pada tahun ini bulan Ramadan wajib karena Allah Ta'ala. Kemudian masuk kita kepada sunnah-sunnah puasa. Sunnah puasa adalah perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala. Adapun sunnah daripada puasa adalah menyegerakan secepatnya kita berbuka. Jadi kalau kita puasa cepat-cepat buka, tapi sudah waktunya beduk ataupun azan. Jadi apa doa berbuka puasa? Yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman dan atas rezekimu aku berbuka dengan rahmatmu ya Allah, ya, yang maha pengasih terhadap orang-orang yang penyayang. Kemudian berbuka dengan sesuatu yang manis, ya, sesuatu yang manis itu contohnya buah kurma atau sejenisnya. Kemudian mengakhirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum azan subuh. Oke, jadi anak-anak sekarang kita masuk bagian C, yaitu manfaat puasa, ya. Mengapa Allah mewajibkan umat Islam berpuasa? Puasa adalah sarana bagi seseorang untuk melatih sikap sabar dan pengendalian diri. Dengan berpuasa orang tidak boleh berbuat sesuka hatinya. Orang yang berpuasa juga tidak boleh berbicara yang kotor, ya. Jadi anak-anak sekalian, demikianlah materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang puasa, ya, yang membatalkan puasa, hikmah puasa. Jadi semuanya sudah jelaskan supaya kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita melaksanakan kewajiban berpuasa. Jadi anak-anak sekalian supaya bisa berlatih mulai dari sekarang. Paham anak-anak sekalian? Ya, alhamdulillah. Jadi demikianlah yang dapat Bapak sampaikan, ya, supaya dapat dilaksanakan nantinya, ya, di bulan Ramadan tahun yang akan datang, dan begitu juga di puasa-puasa sunnah hari-hari yang lainnya. Jadi demikian Bapak sampaikan, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.